7 lebih 5, kita bakal mulai aja ya. Bentar. Udah kelihatan belum layarnya? Halo? Aman deh. Oke, oke. Pertama kita bakal ngebahas radiasi. Ini buat pemindahan massa bakal dibahas sama ini kita bakal bahas PG dulu. Mulai dari MC3 Perpan tahun lalu. Yang pertama, boleh dibaca dulu soalnya. Ada 500 Kelvin, radiasi dari tadi dari mata telanjang. Kita dikasih benar atau salah. Nah, kalau dari buku nih, nomor 4 itu untuk suatu permukaan yang temperaturnya kurang dari 800 Kelvin itu dia gak bakal bisa kelihatan dari mata karena dominannya dia bakal di daerah infrared untuk spektrum gelombangnya. Untuk yang di visible eye dia bakal kecil banget. Kalau bisa dilihat juga ini di sini distribusinya. Untuk 800 Kelvin itu di bawah 800 udah gak bakal kelihatan daerah visible eye. Next, selanjutnya radiasi yang diemisikan oleh black body karakterisasikan oleh pernyataan berikut. Tanya pertama itu tidak dipengaruhi oleh panjang gelombang. Ini salah ya karena emisi dari black body itu dipengaruhi oleh panjang gelombang yang diemisikan. Ya persebarannya kayak gini. Jadi itu salah. Terus diffuse distribution ini benar. Diffuse itu maksudnya dia emisinya itu nggak dipengaruhi dari arahnya. Jadi kalau gambarnya, kalau black body itu dia bakal kayak gini. Karena untuk yang yang real dia bakal kayak gini. Itu kalau real itu dipengaruhi oleh arahnya. Kalau black body itu enggak, dia diffuse. Jadi itu benar. Terus directional distribution itu lawan dari diffuse tadi ya. Jadi dia directional distribution tuh yang terjadi di real surface tadi. Jadi dia dipengaruhi oleh sudutnya, sudut arah radiasinya. Terus spectral distribution itu benar banget karena sekali lagi yang digambar ini itu radiasi dari black body itu adalah fungsi dari spektrumnya, spektrum panjang gelombangnya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau kecepatan bilang aja ya. Kita lanjut. Selanjutnya, statement yang benar untuk permukaan dari black body. Nah, ini yang pertama, mengemisikan radiasi yang sama untuk segala arah. Ini kayak yang tadi ini ya. Dia karena dia diffuse, jadi untuk ke arah manapun dia radiasinya sama. Terus, surface yang mentransmisikan semua iradiasi itu salah. Dia yang benarnya itu mengabsorb semua iradiasi. Kayak ini. Pernyataan nomor 1. Terus selanjutnya, a black color surface itu enggak ya sebenarnya. Itu black body itu cuma istilah doang. Jadi warnanya bukan hitam, tapi warnanya itu bergantung dari temperatur permukaannya. Jadi kayak kalau matahari itu kan dia sekitar 5.800. Kalau di
kalau kalian sempat lihat, itu warnanya agak putih-putih kekuningan gitu. Nah, itu warna temperatur permukaannya. Jadi kalau dia itu black body itu warnanya hitam itu salah ya. Terus permukaan yang mengabsorb semua iradiasi di segala arah dan panjang gelombang. Ini benar dari pernyataan yang pertama. A black body absorbs all incident radiation. Incident radiation itu maksudnya iradiasi, regardless of wavelength and direction. Jadi untuk segala panjang gelombang dan arah, black body itu akan mengabsorb semua iradiasi. Terus at a certain temperature, no other surface emits more energy than the surface of black body. Ini salah. Jadi harusnya bukan cuma certain temperature, tapi untuk semua temperatur berapapun, uh, emisi dari black body itu akan lebih besar dibanding permukaan apapun, karena emisivitasnya itu satu, itu nilai maksimum. Next, total hemispherical emissivity of a surface is, nah ini sebenarnya lebih ke hafalan. Jadi kalau bisa kalian baca-baca bukunya atau PPT siapapun yang lengkap dari dosennya, karena kalau melihat soal-soal tahun lalu itu banyak banget, bukan banyak banget juga sih, lumayan banyak yang eh, dimasukin tuh soal-soal hafalan kayak gini, hal-hal trivia gitu. Jadi kalau bisa dihafal-hafal. Nah, terus di sini ada, di situ kan total hemispherical. Nah, kalau dia total itu artinya dia, nah ini, kalau dia total berarti dia bukan fungsi dari lambda. Terus kalau dia hemispherical berarti dia bukan fungsi dari arah atau bukan fungsi dari theta dan v. Nah, makanya berarti dia kalau dia bukan fungsi dari lambda dan arah, berarti dia maka diambil rata-rata dari wavelength, lambda, dan direction, theta dan v. Nah, makanya dia the average emissivity over all direction and wavelength. Itu. Jadi dia uh, intinya di sini harus lihat namanya. Kalau hemispherical apa? Hemispherical itu bukan fungsi arah dan berarti dia diambil dari rata-rata arah. Kalau dia total berarti dia bukan fungsi dari wavelength, bukan fungsi dari lambda, maka dia diambil rata-rata dari lambda juga. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini nih si definisi-definisinya. Total hemispherical, terus spectral directional, itu artinya dia fungsi dari lambda sama arah. Terus total directional berarti dia bukan fungsi dari lambda tapi fungsi dari arah. Terus ada spectral hemispherical, itu berarti dia fungsi dari lambda dan bukan fungsi dari arah. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita next dulu. Nah, ini. For an enclosure that has 5 inner surface. Jadi dia suatu enclosure tuh maksudnya ini ya, selubung kayak gini. Jadi dia tertutup. Yang ditanya itu view factor yang kita harus cari secara direct. Secara direct tuh maksudnya kita harus pakai kayak, duh nggak ada di sini. Pakai tabel atau enggak grafik yang kita harus nentuin, oh kalau nilainya segini, nilai geometrinya kayak gini, si view vektornya berapa, FIJ-nya berapa, FJI-nya berapa. Nah, itu. Jadi, di sini kalau misalnya kita, ini kan dia ada 5 inner surface. Berarti view vektornya ada 25 ya. 25. Jadi di sini eh, ditabelin aja biar mudah. Di sini kita pakai definisinya view vektornya itu FIJ. FIJ itu maksudnya view vector dari permukaan I ke permukaan J. Nah, jadi kalau misalnya di sini untuk eh kita mulai dari permukaan satu dulu ya. Jadi dari permukaan satu ke permukaannya sendiri, terus ke permukaan dua,
Terus ke permukaan 3 dan ke permukaan 4 itu kita cari pakai tabel. Jadi dia dicari directly. Itu udah ada 4 untuk permukaan 1 itu directly ada 4. Nah, terus yang kelima dari 1 ke 5 kita bakal pakai aturan penjumlahan. Ups. Kita bisa pakai aturan penjumlahan yang ini. Jadi total dari view factor dari suatu permukaan ke permukaan-permukaan lainnya di suatu permukaan yang terselubung, yang selubung, membentuk selubung, itu dia bakal 1. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nilai F11, F12, F13 sama F14, untuk F15-nya kita tinggal pakai aja F15 sama dengan 1 minus F11 dan seterusnya. Minus lalalala. Minus F11, minus F12, minus F13, minus F14. Nah, itu kita tinggal hitung pakai aturan penjumlahan. Terus untuk selanjutnya, untuk permukaan 2, ini yang 21-nya kita bisa pakai aturan reciprocity. Yang ini. Yang ini. Jadi, karena kita udah dapat, ini kan dia kalau kita pakai kan dia F21 kali A2 sama dengan F12 kali A1. Nah, di sini kita asumsinya luas permukaan dari semua bidangnya itu diketahui ya. Jadi karena F12 udah diketahui dan A1 A2 diketahui, jadi F21 kita bisa cari pakai aturan reciprocity. Gitu. Terus selanjutnya untuk F22, F23, F24 itu kita tinggal pakai tabel atau pakai grafik. Terus sisanya kalau udah sisa 1 kita tinggal hitung pakai aturan penjumlahan. Gitu terus kita lakuin sampai ke permukaan terakhir yang kelima. Nah, terus akhirnya kita dapat yang dihitung pakai tabel itu directly pakai tabel atau grafik itu dia ada 10. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut aja. Kalau kecepatan bilang nggak ya? Nah, ini lebih ke hafalan. Spectrum of thermal radiation include of following waves. Jadi dia kalau dilihat dari gambarnya, ini dia ada visible sama infrared. Itu yang termasuk di thermal radiation ini. Terus ada sedikit dari ultraviolet. Cuma karena ultraviolet nggak ada, jadi ya yang dimasukin visible light sama infrared aja. Terus next, exchange of radiation between the surface of black bodies are influenced by. Nah, ini kalau kita lihat ini kan dia exchange ya. Jadi bukan cuma permukaan 1 ke permukaan 2, tapi permukaan 2 juga ke permukaan 1. Nah, kalau dari sini kita bisa pakai persamaan yang ini. Kita bisa lihat ini. Ini QIJ itu artinya dia radiasi dari permukaan I ke permukaan J. FIJ itu dia view factor I ke J, terus A1 itu, AI itu, sorry, ini I ya tadi. I itu AI itu luas permukaan I, terus JI itu radiositas dari permukaan I. Nah, terus kalau kita lihat kan ini kan dia eh, radiation exchange, berarti dua arah. Jadi dia bukan cuma QIJ tapi QJI juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat persamaan yang ini, eh, terus ini radiositas itu radiositas ini, yang ini. Nah, itu dia adalah isinya itu emisi sama refleksi. Jadi radiositas itu adalah emisi ditambah refleksi. Emisi itu adalah fungsi temperatur. Jadi karena radiation exchange itu adalah QIJ minus QJI, jadi semua variabel yang masuk ke dalam persamaan ini tuh adalah hal-hal yang mempengaruhi radiation exchange-nya. Itu ada apa nih? Surface area-nya AI AJ ada termasuk, terus temperature of each surface itu ya karena dia radiositas itu adalah fungsi dari temperatur karena dia ada emisinya. Terus view factor
itu dia ya ada FIJ sama FJI. Terus emissivity of each other itu enggak karena dua-duanya itu black body. Jadi ya dua-duanya emisivitasnya satu, jadi gak bakal ngaruh apa-apa. Terus jujur ini yang statement kelima agak kurang paham. The difference in temperature of the two surface, if the temperature difference is the same, the radiation rate is the same. Tapi kayaknya ini salah. Kalau ada yang tahu boleh ini aja ya, boleh kasih tahu aja. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini, kita bisa simpulkan kalau eh, radiation exchange dari dua black body itu dipengaruhi dari surface area, temperaturnya, sama view factor dari kedua permukaan. Lanjut, ini Stephen Boltzmann Law. Jadi Stephen Boltzmann tuh rumusnya ini, yang ini. Terus dia tinggal dimasukin karena konstanta Stephen Boltzmann itu dimisalkan sebagai A, terus temperaturnya itu 1000, kita tinggal masukin ke sini, didapat emisivitasnya 10 pangkat 2A watt per meter kuadrat. 10 pangkat 12, sorry. Nah, itu ya ini tinggal hitungan mudah lah ya. Terus selanjutnya ini kita nentuin mana statement yang benar dari black body. Nah, ini kita lihat masing-masing statementnya. Radiasi dari black body does depend on its reflectivity. Itu benar karena sebenarnya reflectivity dari black body itu nol, jadi dia gak bakal ngaruh apa-apa karena emang reflectivity-nya nol. Terus black body radiation does not depend on its direction of the emission. Ya ini benar karena uh, sekali lagi black body itu diffuse emitter, jadi dia radiasinya itu independen terhadap arah. Terus black body radiation does not depend on its wavelength. Ini salah karena radiasi itu fungsi dari panjang gelombang kayak yang dinyatain di nomor 3. Terus black body radiation does not depend on its temperature. Itu salah juga. Kalau dari konstanta lagi. Persamaan Stephen Boltzmann itu kan dia sama dengan ini kan. Jadi dia fungsi dari temperatur. Jadi pernyataan yang keempat salah. Next, soal selanjutnya. Choose the following rules that help in radiation analysis between surface. Jadi ini kita lihat satu-satu. Ini tuh kayak yang tadi ada 5 permukaan itu ya. Yang ini kurang lebih kita ini yang dibahas maksudnya, analisisnya. Jadi ini radiation analysis between the surface, summation rule, aturan penjumlahan, itu yang ini, itu bakal kepake di setiap, pasti bakal dipakai untuk setiap analisis between surface radiation. Terus untuk chain rule, eh jujur gak tahu maksudnya chain rule di sini apa, tapi kayaknya gak ada dibahas di buku. Terus Wien's rule tuh maksudnya yang ini, dia yang nentuin lambda maksimum untuk spectral distributionnya itu di lambda berapa. Dia gak bakal kepake karena ya di sini analisis between two surface atau banyak surface, dia bukan temperaturnya berapa atau apanya berapa. Terus reciprocity relation. Nah, ini aturan reciprocity. Ini tadi yang kita pakai yang sebelumnya tadi. Dia kalau misalnya ada permukaan, dua permukaan, terus luas permukaannya diketahui,
terus view factor dari salah satu diketahui, maka view factor yang lainnya bakal kita ketahui. Itu bakal kepake tadi sama kayak di soal yang tadi. Jadi yang benar tuh cuma reciprocity sama aturan penjumlahan. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada kita next. Ini soalnya if a view factor of the top surface to the base of a cube is 0,2. Jadi di sini kita definisiin suatu cube, terus kita nomorin. Yang atas itu 1, yang 2 itu di bawah, 3, 4, 5, 6-nya itu di sisi sampingnya. Nah, jadi kalau misalnya dia dari top surface ke base, berarti dia uh, F12. View factor dari permukaan 1 ke permukaan 2. Nah, itu yang diketahui. Terus yang ditanya view factor from the base of a cube to each four surface is, berarti ini dia yang ditanya itu adalah F23, F24, F25 sama F26. Dari bawahnya ke sekelilingnya, yang sisi-sisinya 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita lihat dengan aturan resiprositas, karena di sini kita tahu F12, terus karena dia kubus, maka luas permukaan atas sama luas permukaan bawahnya kan itu sama. Nah, jadi dia di sini kita bisa cari nilai F21, di mana di sini kan F di sini kan A1 sama A2 itu sama. Jadi, karena A1 sama A2 sama, maka F12 akan sama dengan F21, di mana nilainya itu adalah 0,2. Nah, di sini kita udah dapat kan? Kita udah dapat F21 di sini. Terus yang ditanyakan dia F23456. Nah, dengan aturan penjumlahan itu kan dia gini. Jadi view factor dari permukaan 2 ke semua permukaan lainnya itu adalah jumlahnya 1. Nah, kalau gitu kita lihat di sini F21, F22, F23, F24, F25, F26 kalau dijumlahin itu akan totalnya sama dengan 1. Nah, di sini F21 kita udah dapat tadi 0,2. Terus F22 itu dia 0. Kenapa? Karena untuk permukaan datar dan juga permukaan cembung ini, permukaan datar dan permukaan cembung itu FII itu maksudnya dia view factor dari dirinya ke dirinya sendiri itu sama dengan 0. Karena radiasinya hanya akan keluar dari situ dan nggak akan tertangkap. Beda kalau misalnya kalau dia cembung kayak gini, dia radiasinya ada yang ke sini, ada ke dirinya sendiri. Kalau misalnya dia kayak gini, radiasinya cuma keluar. Atau enggak kalau misalnya dia cekung, cembung. Aduh. Ini cekung ya, sorry. Ini cekung. Ini cembung. Kalau cembung dia cuma bakal keluar, gak bakal ada yang kena dirinya sendiri. Itu. Terus di sini kita lihat F23, F24, F25, F26. Kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, itu kan dia kubus ya, ini ya. Nilai X, Y, sama Z-nya untuk setiap pasangan 23, 24, 25, 26 itu bakal sama semua, yaitu nilainya 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ini nggak usah pakai ini sih. Nah, kalau kita lihat di sini, karena semua view factornya sama, F23, F24, F25, F26, kita sebutkan saja dia sebagai F. Makanya di sini kalau kita masukkan, dia akan F21 sama dengan 0,2, F22 itu 0, F23, F24, F25, F26 dijumlahkan itu jadi 4F. Makanya di sini kita dapat F itu sama dengan 0,2. Di mana F itu sendiri adalah F23, F24,
F25 sama F26. Jadi di sini jawabannya adalah 0,2. Nah, ini dapat 2/10. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?